Kalian mungkin sudah kuliah ya? Sudah pernah kuliah belum ya? Torak atau muskuloskeletal? Sudah ya? DMS sudah ya? Ya kalau gitu DMS sebenarnya udah kuliahnya sudah sama saya. Yang fraktur sudah kan? Kalau gitu yang torak aja ya kalau gitu ya. Yang fraktur itu kan kemarin sebenarnya ada pertanyaan nggak kemarin fraktur? Ya, silakan Mas. Itu yang torak aja ya. Mungkin tambahan torak. Oh yang apa yang fraktur ya sama kayak kuliah kemarin. Kalau yang sekarang yang torak aja perkenalan dulu ya. Mungkin ini tambahan aja sebenarnya. Mungkin apa dari sebenarnya tambahan buka kuliah yang toraks ya. Ya kalian sudah tahu tentang foto toraks ya, foto toraks. Kemarin waktu CSL gimana kemarin? Saya belum perhatiin. Sudah ya? CSL-nya sudah belum sih? Belum. Maksudnya CSL yang bareng itu belum ada ya? Oke, oke, siap. Ya, pengenalan dulu aja ya. Untuk X-ray, jadi nanti X-ray itu ada yang eh, pakai istilah-istilah ya. Jadi kalau yang radiolucens itu warnanya hitam, Pak. Jadi benda yang mudah ditembus, jadi warnanya nanti radiolucent atau warnanya hitam gitu aja ya kita. Kemudian ada yang radiopak, benda yang suka ditembus jadi dia warnanya putih. Contohnya tulang gitu ya. Tulang nanti di di X-ray warnanya putih. Kemudian ada juga yang radiolucent sedang, jadi nggak terlalu hitam tapi ya nggak terlalu putih, jadi yang sedang-sedang. Jadi ada yang intermediate lah istilahnya ya. Kemudian ada yang tidak terlalu putih, jadi radiopaque sedang. Nah ini nanti ini secara sekilas, jadi misalnya tebal tebal tisunya, tebal apa ya jaringannya ya. Jadi nanti misalnya dia tebal yang misalnya paling tebal itu dia jadinya eh, makin putih, nanti makin tipis makin hitam. Jadi berdasarkan ketebalan dari jaringannya. Contohnya nanti udara itu nanti warnanya hitam, gitu ya. Air itu udara. Kemudian fat, lemak biasanya nggak terlalu hitam tapi nggak terlalu putih ya, kira-kira abu-abu gitu ya. Kemudian ada yang cairan itu ya bisa dibilang putih ya atau opak, tapi nggak terlalu opak. Ada juga yang tulang jadi putih. Kemudian ada yang pakai kontras. Jadi kontras itu ya pakai uh, media kontras ataupun uh, logam itu biasanya dia putih putih banget gitu ya, putih. Jadi warnanya putih jadi ya. Kalau media kontras, media kontras itu mungkin barium. Nanti kalian tahu barium ada jadi ada zat barium dimasukin ke dalam tubuh biasanya kalau pada kolon inloop gitu ya, kolon inloop ataupun lewat mulut juga ada barium enema, ada juga barium mil istilahnya ya. Nah ini contoh yang toraks ya. Ini yang kira-kira yang normal nih ya. Nah, tapi yang kita perhatiin nanti dari syarat foto itu ada posisinya anterior posterior atau posterior anterior gitu ya. Itu tergantung pengambilan dari uh, filmnya. Dia posisinya supine atau posisinya supine itu tidur atau posisinya berdiri ataupun setengah semi erect atau posisi duduk. Nanti ada foto toraks tadi kita lihat posisinya dulu ya, posisinya posterior anterior atau anterior posterior gitu ya. Itu tergantung
pengambilan fotonya ya. Nanti dia posisi filmnya. Mungkin nanti sini nggak saya kasih tapi ya. Kemudian lihat simetrisnya, kanan kirinya simetris atau enggak. Kemudian ketajaman itu ya resolusi kalau misalnya kayak kita pixel ya, misalnya 1200 berapa sih sekarang? Misalnya 1290 pixel dibandingin 760 kan pixelnya beda ya. Jadi ini tergantung dari ketajaman, jadi tergantung dari alatnya juga ya. Kemudian dilihat dari inspirasinya, inspirasinya cukup atau tidak. Nah, jadi biasanya ada batas kostanya, batas kosta biasanya rata-rata kosta 9 kalau dia posisi inspirasinya cukup. Kemudian dilihat sudut Costophrenicus. Sudut Costophrenicus itu antara kosta sama Phrenicus itu diafragma. Jadi ada sudut antara kosta dengan diafragma, itu namanya sudut Costophrenicus. Dia lancip atau tidak nanti sudutnya. Nah kalau dia yang normalnya dia lancip, tapi misalnya dia ada suatu cairan atau kita bilang ada efusi, nanti dia tumpul gitu ya. Kemudian kemudian dilihat juga batas atasnya ada cervical 7 ya. Kemudian dia goyang atau enggak, jadi biasanya kadang ada berbayang, jadi posisinya fotonya berbayang, jadi enggak jadi dia enggak, jadi misalnya kayak bayangan lah gitu ya, kayak ada bayangan sampingnya misalnya, yang bagusnya jadi tanpa bayangan gitu ya. Kemudian lihat marker, karena marker itu misalnya kita foto, kita harus mengetahui kanan dan kirinya di mana. Karena misalnya ada organ yang situs inversi atau berlawanan gitu ya, jadi sebenarnya jantungnya di kanan ternyata dia di kiri. Nah, itu kan ada kelainan gitu ya, kelainan kongenital. Jadi makanya harus diyakinkan dulu markernya benar atau tidak. Posisi marker, biasanya ada posisi marker ada tulisannya R atau L. Nah, itu yang menempatkan biasanya yang melakukan foto, jadi radiografer biasanya ya. Kemudian identitas dulu yang harus dilihat, pasiennya benar nggak pasiennya ini gitu ya. Misalnya pasiennya atas nama A gitu, tapi yang kita baca ternyata yang memfoto itu salah identitas, jadi dia tulis B gitu. Jadi itu udah bakal salah gitu, bakal salah selanjutnya. Jadi dilihat dulu identitasnya, sebenarnya dilihat itu ya. Pertama sebenarnya identitas ya, kemudian lihat marker kanan kirinya. Nah, kemudian lihat lain-lainnya simetris atau enggaknya, itu selanjutnya ya. Ini contoh dari foto toraks. Nah, yang posisi angka 1 ini di posterior ya. Ini posterior, ini posterior. Nah, yang satu yang ini yang anterior. 1, 2, 3, 4 yang ini yang anteriornya. Jadi ini kosta di bagian posterior yang sebelah sini ya, yang ini yang anteriornya ya. Kalian sudah tahu ya, ini jantung, paru udah tahu ya. Jadi untuk melihat pertama kali dilihat saluran napasnya, airwaysnya misalnya sama sebenarnya kayak lihat ininya simetris apa enggak ini ya. Kemudian nanti kita lihat selanjutnya ini antara medial end clavikula, jadi di proksimal claviculanya itu di tengah atau enggak, kanan kirinya sama sejajar atau enggak, itu yang pertama dilihat. Kemudian ini kalau ideal ya, idealisnya seperti ini gitu ya. Kemudian dilihat claviculanya simetris atau enggak. Nah, ini posisinya nih sebenarnya normal ini ya. Ini karena ada ini mamae, jadi dia sepertinya opak, sepertinya dia ini kan ada bayangan opak opasitas ya. Tapi ini normal nih karena ada
superposisi dengan jaringan lunak dari mamae ya. Nah, kemudian yang dilihat dari foto toraks itu pertama dari luarnya, tapi kadang kita agak sulit. Kita lihat ada bengkak atau enggak, kemudian ada tumor atau enggak. Jadi ada misalnya ada massa di, biasanya sih massa di tumor mamae ya. CA karsinoma mamae itu kadang ada massa. Jadi ada opasitas dia di depan pulmonya kadang. Tapi kadang kita nggak tahu itu superposisi dengan itu pak dari paru atau enggak. Jadi kita kadang butuh posisi lain lateral atau enggak ya gitu ya. Ini kan posisinya misalnya anterior posterior atau posterior anterior dari depan, kemudian kita karena kita ngeliatnya kan dia superposisi, kadang kita butuh posisi lain, posisinya posisi lateral misalnya, seperti itu. Kemudian ada emfisema subkutis. Jadi adanya udara di subkutis. Jadi di soft tissue-nya, di soft tissue di pinggir rongga-rongga subkutis ada emfisema. Biasanya posisi pada kasus-kasus pneumotoraks ya. Jadi udaranya masuk ke rongga-rongga soft tissue. Kemudian dilihat juga adalah ada nggak pembesaran kelenjar limpo. Kemudian dilihat tulang juga, bone. Kita lihat tulang. Jadi misalnya kan tadi ada tulang kosta, ada fraktur atau enggak, atau kemudian misalnya ada destruksi, misalnya pada kasus-kasus kalau tadi yang struktural misalnya fraktur kan kelihatan ya. Misalnya destruksi itu misalnya pada kasus-kasus keganasan. Jadi ada metastasis ke skeletal, ke tulang ya. Jadi ada bisa dia litik atau dia litik itu lusensi ataupun dia sklerotik. Kalau sklerotik itu putih ya. Jadi sklerotik itu ya putih. Jadi ada namanya osteolitik dan osteosklerotik metastasis nanti ya. Kemudian tadi yang diskontinuitas, nah itu yang litik dan sklerotik ya. Nah kemudian mediastinum, mediastinum tahu ya lokasinya di mana? Udah tahu ya, itu sudah disebutin itu. Jadi batasnya di depan, kemudian depannya ada sternum dan cartilago costa. Jadi yang cartilago costa ya. Kemudian yang belakang kolumna vertebralis dari torakal 1 sampai 12, yang atas apertura thoracalis superior, yang bawah apertura thoracalis inferior, kemudian ada yang lateral pleura mediastinal. Jadi ada lapisan lagi pleuranya, pleura mediastinal. Ya. Ini contoh dari yang tadi mediastinum. Jadi mediastinum dibagi beberapa ya. Yang superior mediastinum, anterior mediastinum, middle mediastinum, dan posterior mediastinum. Nah, di sini kalian harus hafal, nanti harus belajar ya organ-organ apa yang ada di mediastinum itu. Di anterior ada apa, di superior ada apa, di middle ada apa, di posterior ada apa. Pokoknya itu nanti kalian pelajari ya. Ya, ini contohnya yang mediastinum superior. Ada apa aja organnya? Trakea, esophagus, ductus thoracicus, arcus aorta, vena inomenata, vena cava superior, thymus, nervus vagus, dan parenchymus. Ini organ di dalamnya ya. Yang mungkin nggak kelihatan, belum tentu kelihatan di foto ronsen. Cuman kalian harus tahu organnya. Nah, yang ini kelihatan di foto ronsen tadi yang trakea. Kemudian ada bronkus. Kemudian bronkus kanan, bronkus kiri. Kemudian ada karina. Karina itu pertemuan antara bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian ada mediastinum inferior. Ada apa di situ? Ada jantung, ada bronkus, ada arteri pulmonalis. Di batas mediastinum superior dan inferior ada pertengahan manubrium sterni. Ya, ini contohnya. Ini misalnya digambar secara skematis. Itu ada superior vena cava yang atas, kemudian ada aorta, kemudian PA itu pulmonary artery, RA itu right atrium, right ventricle, LV itu left ventricle. Nah, di sini misalnya ada pembesaran left ventricle, misalnya nanti ada pembesaran left ventricle dia jadi ke
lebih dari setengah dari hemitoraks sinistra. Kemudian dia menancap ke bawah kalau yang left ventricle ya. Kalau yang right ventricle dia membesar tapi dia mengambang, nggak nempel, nggak menancap ke posisinya tidak menancap ke diafragma ya. Kemudian yang right atrium itu ada pembesarannya, kalau ada pembesaran lebih dari sepertiga dari hemitoraks dextra kalau ada pembesaran atrium kanan. Kemudian di sini ada sebenarnya atrium kiri ya, cuman nggak kelihatan ya. Nah, atrium kiri itu biasanya ada pinggang jantungnya menghilang, itu kan ada pinggang jantung yang ini ya. Nah, kalau ada pembesaran dari atrium kiri dia gini ya. Mungkin seperti itu contoh-contohnya ya kalau ada pembesaran. Nah, ini kalau dari lateral posisinya ya. Ya, kalau ini lateral itu agak sulit sebenarnya ya. Jadi kita biasanya tetap melihat dari dari anterior posterior atau posterior anterior tadi ya. Nah, tapi di sini bisa lihat misalnya ada pembesaran dari left ventricle. Jadi lapang pandang yang di sini, yang di belakang sini dia ada opasitas menebal ya. Jadi ini pembesaran dari ventricle kiri gitu ya. Nah, kalau ventricle kanan dia di sini madet dia, jadi dia kan ada celah ya. Nah, kalau dia madet nanti ada pembesaran dari ventricle kanan ya. Nah, ataupun di sini juga ada padatan atau pembesaran dari ventricle kiri. Jadi ini kan kalau jantung itu kan opak. Jadi dia kalau ada pembesaran dia, jadi kita yang normal yang lusensi ini nanti tertutup oleh opasitas. Walaupun bisa aja itu bisa juga opasitas dari pulmo ya, misalnya ada pneumonia gitu ya, sebenarnya bisa juga ya. Kemudian ada namanya hilus, kemudian ada diafragma. Biasanya diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma yang kiri ya. Kemudian biasanya ada kelainan-kelainan, misalnya tenting diafragma, jadi diafragmanya terangkat tapi sedikit. Ada yang scalloping, dia bentuknya kayak dome tapi nggak dom banget, jadi ada yang scalloping. Kemudian ada yang bulging, jadi sampai bulging diafragma. Ada kasus-kasus kayak seperti kalau hernia udah tembus ya. Jadi misalnya ada kelemahan dari otot diafragma ya, jadi dia bulging ke atas ya. Jadi ada kelemahan dari otot diafragma. Nah, di sini ada namanya hilum. Hilus kalau kita bilang sih hilus ya. Hilus kanan, hilus kiri. Nah, di sini ada organ-organ. Ya, di sini ada vaskuler, ada udah bronkus dan cabang-cabang bronchiolusnya. Nah, di sini juga ada limfonudi. Misalnya kalau ada pembesaran, jadi ada pembesaran limfonodus dari hilus. Nanti mungkin anatominya pelajari lagi ya. Nah, ini yang tadi udah cukup ya ini ya. Nah, ini misalnya tadi yang sinus costocoraceus. Nah, ini kan biasanya lancip ya. Nah, biasanya kalau ada dia menumpul atau ini tertutup opasitas putih, itu ada suatu efusi. Jadi ada cairan. Efusi itu cairan ya, efusi pleura. Nah, di sini biasanya itu kita melihat cairan efusi ya. Nah, kemudian ada juga fisura kayak jadi ada fisura minor, fisura mayor. Nah, itu kan bagian dari perbatasan antara lobus paru ya. Nah, di situ masih ada pleura. Nanti di situ kadang ada suatu penebalan. Penebalannya itu bisa suatu penempelan, misalnya nempel antar pleura, antar misalnya lobus kanan, lobus kiri, lobus medius sama lobus inferior misalnya. Itu ada cairan, nanti jadi plate efusi, jadi efusinya tapi minimal. Ya, ini yang
kecil nih, tipis kayak putih ini ya. Tapi kalau dia agak tebal nanti kelihatan suatu kalau misalnya ada efusi minimal tapi efusinya plate, namanya kalau di sini plate efusi. Ya. Nah, kemudian untuk paru nanti tetap bandingkan kanan kiri. Ada gambaran radio opak atau lusensi. Kemudian ada corakan bronkovaskulernya. Tadi yang corakan bronkovaskuler yang tadi itu corakan bronkovaskuler. Jadi ada corakan, jadi ada di situ berjalan antara vaskuler dan cabang-cabang dari respiratorius. Kemudian lihat visur ataupun pleural. Kemudian untuk hemitoraks dilihat simetris atau enggak kanan kiri, kemudian lihat densitasnya lebih suram atau lebih lusen. Nah, di sini juga kadang kita bisa lihat suatu misalnya lebih lusen, contohnya pada pneumotoraks ya. Jadi pneumotoraks jadi dia lebih lusen. Nah, kalau dia yang tadi misalnya opasitas yang efusi juga kadang dia nggak selalu bentuknya yang menutup costopharyngeus, kadang dia menutup lebih dari kira-kira ya, lebih dari setengah, nggak sampai setengah ya, kira-kira 1/8 lah dari hemitoraksnya, jadi dia membentuk efusi. Nah, ini contohnya misalnya atelektasis. Atelektasis itu jadi kalau kita ngomongnya kolaps paru, jadi parunya kolaps, bisa dia tersumbat ataupun dia bisa aja dia tersumbat, jadi dia tersumbat ataupun dia dari tekanan dari ekstrapulmonal. Ya. Jadi misalnya kalau tersumbat, misalnya karena tumor, bisa karena benda asing ataupun cairan sekresi, misalnya pada kasus-kasus pneumonia tapi yang sudah berat, kadang jadi kolaps. Ataupun tekanan dari ekstrapulmonal, misalnya pada kasus efusi pleura ataupun pneumotoraks ya. Gambaran radiologinya itu ya, gambarannya langsung ya. Ini contoh dari sebenarnya di sini ada dua, ada efusi dan ada atelektasis ya. Di sini terlihat penarikan dari trakea ke arah sinistra ya. Kita ngomongnya kalau ini sebelah sini yang kalau normalnya ini sinistra, ini ada tanda L ya. Jadi penarikan ke arah sinistra. Kemudian biasanya ada sela iga, sela interkostanya menyempit, tapi di sini mungkin tidak terlalu terlihat ya. Nah, itu biasanya ada suatu proses atelektasis. Nah, ini karena ada efusi, jadi tadi penyebabnya karena tekanan ekstrapulmonal, jadi dia tertekan ya. Tadi kalau tadi tersumbat, kalau ini ditekan jadi kolaps parunya. Jadi kolaps paru, tapi ini nggak kelihatan tandanya, jadi tanda indirect. Jadi ada penarikan dari trakea ke arah atelektasisnya, ke kolaps parunya ya. Ini contoh juga atelektasis, jadi kolaps parunya. Nah, ini kadang ada, bisa juga kalau yang ini bisa karena tumor paru ataupun tumor pleura ya. Nah, ini mungkin contohnya, jadi kolaps dari lobus yang ini ya. Yang ini juga contoh dari atelektasis. Jadi kalau atelektasis itu bentuknya dia opasitas. Cuman biasanya ada penarikan dari trakea. Ya. Kemudian dilihat juga ada sela iganya menyempit biasanya. Ya. Kemudian dilihat ada suatu massa atau enggak, misalnya tadi kalau karena tumor ataukah ada efusi atau enggak. Kalau yang tadi kan ada efusi yang sebelumnya tadi yang pertama. Kemudian bronkiektasis. Nah, ini bronkiektasis itu bronchiolusnya melebar karena elastisnya menghilang ya. Bisa karena peradangan kronis biasanya. Ya.
Nah, nanti gambarnya langsung aja ya. Nah, ini contoh dari bronkiektasis. Jadi ada bolong-bolong ini, bolong-bolong kecil-kecil, tapi ada juga yang gede-gede. Nah, ini bronkiektasis ya. Jadi ada pelebaran dari bronkus atau bronchiolusnya. Nah, jadi yang terlihat di sini kalau kita bilang batas, jadi ada bulat-bulatnya itu bronchiolus. Bronchiolusnya kelihatan batasnya ini, yang putihnya itu dindingnya, dinding dari bronchiolusnya melebar. Jadi dia ada kelainan dari bronkusnya. Tapi ini sudah peradangan kronis jadinya bronkiektasis. Dia biasanya nggak bisa balik lagi ya bronkiektasis itu ya. Kemudian ada emfisema. Emfisema itu dimana udaranya lebih banyak, jadi nanti dia ukuran parunya jadi radiolusensinya bertambah. Nah, ini contohnya yang emfisema. Normalnya mungkin di sela iga 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin di sini sela iganya 9 normalnya. Di yang ini apa, yang bersinggungan dengan diafragma ya. Tapi kalau pada emfisema ini lebih dari 9 ini. Kita hitung kira-kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, kira-kira 9, 10 lah ya. Tapi ini sebenarnya emfisema itu ada kriterianya lagi ya. Tapi ini kita lihat kira-kira aja. Ini seperti ini gambaran emfisema. Jadi dia bentuk batas antara yang bersinggungan dengan hemidiafragma biasanya lebih dari kosta 10. Biasanya sih kosta 11, tapi di sini saya hitung kostanya 10 tadi. Tapi normalnya biasanya kosta 11 ya, bersinggungan dengan diafragmanya. Nah, ini kok contoh juga dari emfisema ya. Ini secara patologi ya. Kemudian yang efusi. Kalau efusi cairannya bisa eksudat, bisa transudat ataupun yang lain ya. Nah, ini gambarannya kalau efusi. Nah, yang ini yang tadi kan kalau yang sudut costophrenicusnya kan sudah tumpul ya ini ya. Tapi di sini juga ada yang ini pleural white line. Jadi ada batas antara paru sama pleura. Yang ini. Yang ini juga efusi ini. Tergantung posisinya, mungkin posisinya dia lagi apa, supine atau posisi lagi semiarek atau posisi duduk ataupun posisi berdiri. Nah, ini tergantung posisi. Yang ini juga contoh dari efusi. Dia mendatar saja, tapi sudut costophrenicusnya sudah menghilang. Ya. Ya, ini juga contoh efusi pleura. Ini mungkin dia tidak terlalu kelihatan ya, ini, tapi yang di sini kan kelihatan ini tajam. Yang ini kan tumpul sudah putih. Ya, efusi pleura. Yang ini kelihatan jelas, yang ini efusi pleura. Contoh juga efusi pleura. Nah, ini efusi pleura bisa disertai dengan pembesaran jantung. Cuman ini nggak ketutup ya. Jantungnya ini sebenarnya besar ini. Cuman karena tertutup sama efusi, kita nggak bisa ngukur jantung. Jantung normalnya itu 0,5 ya. Itunya apa? Besar antara jantungnya ini dengan mitoraks bilateral. Jadi besar jantung normalnya itu 0,5. Kalau lebih dari 0,5 biasanya kita bilang dia kardiomegali ya. Nah, ini contoh yang ini efusi masif. Efusinya masif jadi dia mendorong. Efusinya mendorong dari mediastinum ke arah sebaliknya. Ini efusinya di sebelah kiri, dia mendorong mediastinum ke arah dextra ya. Ya, ini contohnya kalau efusi pleura yang masif. Nah, mungkin di sini ada atelektasis, cuman kita nggak bisa ngelihat tanda atelektasisnya gitu ya. Karena di sini posisinya mendorong ya, bukan menarik. Jadi kalau posisinya yang menarik itu atelektasis, ini posisinya dia mendorong. Jadi kemungkinan
Tapi bisa aja ada atelektasis cuman tidak terlihat ya. Yang ini contoh juga yang efusi yang masif ya. Ya, silakan. Ya, yang di sini ini kita bilangnya uh, bukan efusi ya, tapi dia suatu massa biasanya atau nodul di hemitoraks. Nah, ini bisa curiga massa pleura gitu ya. Tapi karena bentuknya di sini dia mencembung ya. Yang tadi biasanya kalau efusi itu ya tadi posisinya kalau nggak datar dia mencekung. Nah, ini posisinya dia mencembung, bisa aja dia suatu massa. Walaupun belum bisa kita pastikan karena foto toraks ini memperkirakan, karena tetap diagnosis pastinya biasanya kalau patologi anatomi ataupun kalau misalnya foto ronsen tidak bisa, biasanya dengan CT scan ya. Ya, ini contoh juga tadi yang efusi, tapi di sini efusinya tadi bisa juga transudat, bisa eksudat. Jadi transudat itu lebih cair daripada eksudat gitu kan. Nah, itu tadi kita lihat. Jadi kalau kentalannya itu makin kental, jadi kadang bentuknya nggak sesuai misalnya tadi kan posisinya datar gitu ya. Kadang dia bisa kalau dia narik, kalau dia posisinya dia udah eksudat atau dia lebih kental, dia kadang menarik. Jadi dia bisa aja bentuknya seperti ini, jadi mencembung ini ya, bukan kayak lurus begini ya. Jadi tergantung dari cairannya. Dan yang pneumotoraks, ya pneumotoraks sih bisa karena trauma, bisa juga karena ada suatu bula. Bula itu kadang kita punya namanya rongga kavitas ya di paru. Kadang ada yang ada kavitas di paru, itu entah karena dia kongenital ataupun karena infeksi ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu ada namanya bula. Bula itu isinya udara, kavitas, dia bisa pecah jadi pneumotoraks. Ataupun misalnya ada trauma dari pleura ya, trauma misalnya kecelakaan atau pada fraktur kosta, dia merobek pleuranya jadi pneumotoraks gitu ya. Di sini ada bisa fistula bronkopleural. Nah, yang tadi misalnya yang dari luar masuk, misalnya luka tusuk, misalnya ataupun kecelakaan tadi ya, bisa pneumotoraks. Gambaran radiologisnya yang ini ya, kalau ini yang tension pneumotoraks. Jadi dia bukan pneumotoraks yang ini lambat, ini yang cepat ini. Jadi kolapsnya dia lumayan, jadi dia cepat, jadi langsung kolaps dia tuh. Dari setengahnya langsung kolaps. Yang ini yang tension pneumotoraks. Biasanya kasus-kasus ini bisa kecelakaan, fraktur ataupun kalau yang infeksi jarang langsung kolaps gini ya. Biasanya ini proses trauma biasanya ya. Yang di sini ada kebetulan yang di sini ada pneumonia ini ya. Yang di sebelah kiri ya. Nah, ini nggak kelihatan jelas ya. Ini sebenarnya ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu nggak adanya corakan bronkovaskular. Ini kan corakan bronkovaskular kayak gini nih. Nah, yang di sebelah sini kosong dia. Cuman ini karena resolusinya kecil jadi nggak kelihatan ya. Sebenarnya ini bisa kalau bisa dibesarin, bisa dikecilin gitu ya. Nah, di sini ada namanya pneumotoraks. Ini ada pleural white line. Ini ada yang putih. Yang ditanda itu ada putih-putih. Ada garis putih. Nah, itu pleural white line. Jadi batas antara pleura yang sama parunya, kemudian yang di sini yang pneumotoraksnya ya. Nah, kalau ini ada pneumotoraks ya yang sebelah sini. Walaupun nggak terlihat jelas ya. Ini yang tidak ada corakan bronkovaskularnya. Jadi corakan bronkovaskular yang kayak gini nih, yang putih-putih opasitas ini, yang di sini nggak ada. Ini kosong, ini kosong. Ya. Ini ada pneumotoraks. Yang di sini mungkin aja suatu ada pneumotoraks tapi yang loculated, jadi cuman sedikit gitu ya.
dikit doang lokal gitu ya. Nah, ini pneumotoraks sudah dilakukan intervensi, sudah dilakukan chest tube ya. Kita nggak ngelihat posisi sebelum dia dilakukan tindakan ya. Mungkin dia tadinya kolas banget, kemudian tindakan dia mengembang, tapi kembangnya belum sempurna gitu ya. Ini juga yang pneumotoraks juga, cuman nggak terlihat jelas. Tadi yang pleural wetline, jadi ada corakan bronchovaskular yang menghilang, yang low sense juga ada corakan bronchovaskular, kemudian ada pleural wetline yang